Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Selamat berjumpa kembali bersama pembelajaran IPA ya. Pada kesempatan kali ini Bapak ingin menjelaskan mengenai bagaimanakah klasifikasi makhluk hidup menurut Carolus Linnaeus. Nah, Bapak sudah menyampaikan di awal-awal pembelajaran bahwa Carolus Linnaeus ini merupakan salah satu tokoh taksonomi ya. Nah, meskipun pada kesempatan kali ini, Bapak tidak hanya akan menjelaskan pendapat Carolus Linnaeus saja, tapi juga akan menjelaskan beberapa hal mengenai dasar-dasar pengelompokan makhluk hidup. Topik pembelajaran pada hari ini, yang pertama tentu saja taksonomi menurut Carolus Linnaeus, kemudian yang kedua aturan penamaan ilmiah pada makhluk hidup. Ini juga dikemukakan oleh Carolus Linnaeus ya. Dan yang terakhir nanti Bapak akan menjelaskan mengenai klasifikasi pada sistem dikotomi. Tujuannya diharapkan setelah pembelajaran nanti kalian dapat menjelaskan mengenai taksonomi menurut Carolus Linnaeus yang dikenal juga dengan sistem klasifikasi artifisial. Kemudian yang kedua kalian juga bisa menjelaskan mengenai aturan penamaan ilmiah pada makhluk hidup. Dan yang terakhir kalian nanti dapat menyelesaikan soal mengenai klasifikasi sistem dikotomi berdasarkan kunci-kunci determinasi. Itu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Langsung saja yang pertama, klasifikasi menurut Carolus Linnaeus. Siapakah Carolus Linnaeus? Beliau mengemukakan dasar-dasar taksonomi secara modern. Yang pertama tentu saja beliau mengemukakan mengenai tata cara penamaan ilmiah pada makhluk hidup. Kemudian yang kedua beliau juga meletakkan dasar-dasar klasifikasi yang berdasarkan takson atau tingkatan. Nah, taksonomi ini itu apabila persamaan cirinya semakin sedikit atau perbedaannya makin banyak, maka kekerabatannya akan semakin jauh. Kekerabatannya akan semakin dekat apabila pada tingkatan takson tersebut semakin banyak persamaan cirinya. Itu ya. Itu hal-hal yang dikemukakan oleh Carolus Linnaeus sebagai dasar ilmu taksonomi. Sehingga Carolus Linnaeus ini dinobatkan sebagai Bapak Taksonomi. Nah, ini adalah contoh taksonomi atau tingkatan klasifikasi pada tumbuhan. Pada tumbuhan, tingkatan paling atas itu dinamakan dengan kingdom. Nama ya, kingdom. Nah, tumbuhan itu kingdom plantae atau dalam bahasa Indonesia ya tumbuhan. Di sini ada dua jenis tumbuhan, ada padi, sama-sama padi sebenarnya, tapi yang satu dari jenis beras merah. Nah, satu padi biasa, yang satu beras merah. Di bawah kingdom ada divisio, sama ya, divisionya spermatophyta. Kita tahu bahwa tumbuhan terdiri dari 3 divisio, ada bryophyta, pteridophyta, dan spermatophyta. Padi sendiri itu masuk ke divisio spermatophyta atau tumbuhan berbiji. Di bawah divisio ada klasis. Meskipun sebenarnya di bawah divisio itu ada subdivisio ya. Ada subdivisio gymnospermae dan ada subdivisio angiospermae. Nah, untuk padi sendiri itu masuknya subdivisio angiospermae atau tumbuhan biji tertutup. Nah, klasisnya atau kelasnya monocotyledone untuk padi atau kita biasanya menyebutnya sebagai monocotyl ya. Kemudian di bawah klasis ada ordo atau bangsa. Padi masuk ke bangsa Poales. Kemudian di bawah ordo ada famili, familinya Poaceae. Di bawah famili ada genus atau marga, marga dari padi maupun beras merah itu Oryza. Dan di bawah marga atau genus ada spesies. Padi memiliki nama spesies Oryza sativa, sementara beras merah memiliki spesies Oryza rufipogon. Ini nama spesies untuk beras merah ya. Perhatikan, semakin ke bawah tingkat taksonominya, maka persamaannya semakin banyak. Jadi persamaannya makin banyak. Sebaliknya, semakin ke atas, perbedaannya justru semakin banyak atau persamaannya semakin sedikit. Jadi, semakin ke atas, ini persamaannya makin sedikit. Itu ya, ingat-ingat. Berikutnya ada contoh taksonomi kucing rumah dan kucing hutan.
Kedua-duanya masuk ke kingdom Animalia atau hewan. Di bawah kingdom ada phylum. Nah, perhatikan kalau pada tumbuhan tadi divisio, kalau kepada hewan ada phylum. Phylum untuk kucing rumah maupun kucing hutan itu masuknya chordata atau hewan yang memiliki sumbu tubuh. Dalam hal ini tulang belakang, seperti itu ya. Di bawah phylum ada klasis. Baik kucing rumah maupun kucing hutan itu masuk ke kelas Mammalia atau hewan menyusui. Di bawah klasis ada ordo atau bangsa. Bangsanya karnivora atau hewan pemakan daging ya. Di bawah bangsa, ya di bawah ordo ada famili. Nah, famili untuk kucing rumah maupun kucing hutan adalah Felidae. Di bawah famili ada genus atau marga. Keduanya masuk ke genus Felis. Dan di bawah marga ada spesies. Kucing rumah nama spesiesnya Felis domestica, sementara kucing hutan nama spesiesnya Felis chaus. Itu contoh taksonomi pada hewan. Materi yang kedua tentang tata cara penamaan ilmiah. Perhatikan, tata cara penamaan ilmiah dikenal dengan binomial nomenklatur atau tata nama ganda. Tata nama ganda ini dikemukakan oleh Carolus Linnaeus. Nah, Carolus Linnaeus menyatakan bahwa penamaan pada makhluk hidup terdiri dari dua kata, yang tadi binomial nomenklatur itu ya, yang keduanya merupakan bahasa Latin. Jadi, setiap spesies itu diberi nama dengan dua kata yang dinamakan dengan binomial nomenklatur tadi dalam bahasa Latin atau yang dilatinkan. Jadi bahasanya Latin. Nah, dua kata itu apa saja? Kata pertama menunjukkan nama marga atau genus. Kata kedua menunjukkan jenis atau spesiesnya. Contohnya pada padi. Padi memiliki nama spesies Oryza sativa. Oryza ini nama genusnya atau marganya, sativa ini menunjukkan jenisnya atau spesiesnya. Jadi nama ilmiah untuk padi adalah Oryza sativa. Perhatikan tata cara penulisannya. Apabila tulisannya sama dengan yang lainnya, maka harus diberi garis bawah secara terpisah ya, garis bawahnya terpisah. Kata pertamanya diawali dengan huruf kapital, Oryza-nya O-nya besar, kesananya kecil semua. Itu. Jadi, tata cara yang berikutnya ya dalam penamaan ilmiah adalah nama pertama, si nama genus ini diawali dengan huruf kapital, sementara berikutnya huruf kecil. Kemudian diberi garis bawah atau dicetak miring, secara miring seperti ini. Oryza sativa dimiringkan. Kalau tulisan tangan kan sulit ya memiringkannya, maka diberi garis bawah. Contoh yang kedua, manusia. Nama ilmiahnya Homo sapiens. Nah, berikut ini adalah contoh-contoh nama ilmiah untuk beberapa jenis tumbuhan. Ada jagung, nama ilmiahnya Ziamais. Mangga, nama ilmiahnya Mangifera indica. Kacang tanah, Arsis hyphogea. Melinjo, Gnetum gnemon. Kemudian sampai dengan jambu monyet, Anacardium occidentale. Dan ini adalah contoh untuk nama ilmiah pada beberapa jenis hewan. Ada gajah, nama ilmiahnya Elephas maximus. Kucing Felis domesticus tadi ya. Harimau Felis tigris atau dikenal juga dengan nama ilmiahnya Panthera tigris. Komodo Varanus komodoensis. Nah, untuk komodoensis ini sebenarnya dia adalah bahasanya bahasa Indonesia ya. Akan tetapi dilatinkan menjadi komodoensis. Sampai dengan orangutan Pongo pygmaeus. Itu contoh-contoh beberapa nama ilmiah untuk tumbuhan dan hewan. Materi yang terakhir mengenai sistem dikotomi. Nah, untuk sistem dikotomi ini seperti apa? Klasifikasi dikotomi itu klasifikasi yang menggunakan kunci determinasi. Kunci determinasi ini berisi persamaan dan perbedaan yang dimiliki oleh makhluk hidup. Nah, kunci-kunci determinasi ini digunakan untuk memisahkan makhluk hidup dari satu kelompok dengan kelompok yang lain. Nah, pemisahan kelompok pada makhluk hidup ini dinamakan dengan dikotomi. Baik anak-anak, perhatikan contoh klasifikasi dikotomi dengan kunci determinasi berikut ini ya. Di sini ada
kunci determinasi dari nomor 1 sampai nomor 8. Masing-masing nomor memiliki 2 kunci. Ada 1A, 1B, sampai 8A, 8B. Nah, langsung saja kita aplikasikan penggunaan kunci determinasi ini ke dalam soal yang di sebelah kanan. Dari daftar kunci determinasi di samping, kunci determinasi untuk padi adalah, nah baik perhatikan ya, penggunaan kunci determinasi ini. Nomor 1A, tumbuhan berbatang tidak sejati. Loh, padi itu kan batangnya sejati, berarti dia 1B. Perhatikan 1B, tumbuhan berbatang sejati. Oh betul, 1B itu tumbuhan berbatang sejati. Maka kunci determinasi untuk padi yang pertama adalah 1B. Karena 1B, maka harus dilanjutkan ke nomor 2. 1B lanjut ke nomor 2, kan itu. Berarti kunci determinasi untuk padi yang berikutnya adalah nomor 2. Hanya saja 2A atau 2B. Perhatikan, 2A pada batang tidak ditemukan pembuluh. Kalau tidak ditemukan pembuluh, dia lumut daun. Padahal padi kan bukan lumut daun. Maka perhatikan yang 2B. Pada batang terdapat jaringan pembuluh. Betul. Padi itu kan ada jaringan pembuluh, maka kunci determinasi yang kedua untuk padi adalah 2B. Karena 2B, maka harus dilanjutkan ke nomor 3. Nomor 3, 3A, tumbuhan tidak berbunga. 3B, tumbuhan berbunga. Padi itu kan berbunga, ada mayangnya. Maka kunci determinasi yang berikutnya untuk padi adalah 3B. Karena 3B, dia harus dilanjutkan ke nomor 4. 4A atau 4B. Kalau 4A, pada daun terdapat bintik kuning atau coklat. Jika ditekan, keluar serbuk kecil. Loh, nggak ada ya? Pada padi kan nggak ada. Perhatikan 4B. Pada daun tidak ditemukan adanya bintik kuning atau coklat. Ya, berarti kunci determinasi berikutnya untuk padi adalah 4B. Karena 4B harus dilanjutkan ke nomor 5. 5A, tumbuhan tidak dengan bunga sejati. Wah, baru sampai sini saja sudah ketahuan bahwa kunci determinasi untuk padi bukan 5A. Kalau bukan 5A, ya berarti 5B, yaitu tumbuhan dengan bunga sejati. Ya, betul. Berarti kunci determinasi berikutnya untuk padi adalah 5B. Karena 5B harus dilanjutkan ke nomor 6. Nomor 6 ini 6A atau 6B? 6A berakar serabut. Oh, sudah langsung ketahuan ya. Padi kan berakar serabut. Maka kunci determinasi berikutnya adalah 6A. Karena 6A, maka harus dilanjutkan ke nomor 7. Nomor 7, 7A atau 7B? 7A batang berongga. Kalau batang berongga dia padi. Oh, langsung ketemu padi. Berarti kunci determinasi yang terakhir untuk padi adalah 7A. Artinya kunci determinasinya adalah 1B, 2B, 3B, 4B, 5B, 6A, dan 7A. Sudah. Ini adalah cara menggunakan kunci determinasi yang benar. Pak, kalau urut seperti itu kan susah, padahal kita sudah tahu padi ada di 7A. Apakah ada cara yang lebih cepat? Nah, kita coba cara yang kedua ya. Cara yang kedua, meskipun cara yang kedua ini sebenarnya cara yang kurang benar. Cara yang ya tidak tepat lah. Kita balik sekarang, misalkan untuk terung. Terung itu kunci determinasi yang terakhir itu ada 8B. Ya diurut dari belakang ya. Lah, berarti kalau terung ini harus ada di nomor 8, berarti di atasnya harus ada nomor 8. Ini nomor 8-nya. Nomor 8 itu ada di 6B, berakar tunggang. Berarti kunci determinasi terung ini adalah 6B. 6B ya. Dari 6B, karena ini nomor 6, berarti di atasnya harus ada nomor 6. Coba mana? Oh, ini nomor 6. Nih, ini nomor 6. Dia 5B. Nah, berarti dari nomor 6 ini harus naik ke nomor 5. Sini kan nomor 5 ya. Nomor 5. 5B. Berarti harus di atasnya harus ada angka 5. Oh, ini 4B. Dari nomor 4, ini kan harus di atasnya kan berarti harus ada angka 4. Oh, ini 3A atau 3B. Perhatikan, terung itu kan berbunga ya, berbunga. Oh, berarti dia 3B. Karena ada bunganya 3B. Nah, berarti ke atasnya juga harus ada nomor 3. 3 kan, kedua kan harus ada nomor 3-nya di nomor 2-nya. Ternyata 2B. Berarti dari nomor 2 ya ke yang pertama. Ke nomor 1. Tapi di nomor 1 harus yang menunjukkan nomor 2. Ini ternyata
satunya 1B. Berarti kunci determinasi untuk terung adalah 1B, 2B, 3B, 4B, 5B, 6B, dan 8B. Nah, itu cara salah tapi cepat ya untuk menyelesaikan soal mengenai klasifikasi dikotomi dengan kunci determinasi. Nah, ini kalian aplikasikan pada tugas ya. Jadi, di akhir pembelajaran kali ini Bapak akan memberikan tugas ini. Kalian mengerjakan tugas pada diktat atau LKS ya, IPA halaman 26-27. Di sana ada soal seperti ini, ada kunci determinasi 1-5, masing-masing juga ada 2 kunci, 1A, 1B, sampai 5A, 5B ya. Nah, kalian mencari kunci determinasi untuk kupu-kupu, ikan mas, bekicot, burung elang, maupun udang. Nah, gunakan cara sebagaimana yang Bapak jelaskan barusan ya. Silahkan kalian kerjakan pada buku tugas IPA, kalian foto, kemudian kirimkan foto tersebut pada lampiran jawaban di tugas aplikasi Teams ya. Nah, Bapak tunggu sebagaimana yang tertulis di aplikasi Teams mengenai batas waktu pengirimannya. Nah, kalian perhatikan batas waktu pengirimannya. Itu saja untuk pertemuan kali ini. Bapak akhiri. Kalau ada pertanyaan, bisa kalian sampaikan melalui aplikasi Teams maupun grup WA. Selamat belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.